Ya, shalom dan selamat malam bagi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan suara saya malam hari ini walaupun hanya lewat media seperti ini, tapi saya berharap tidak mengurangi rasa dan makna di dalam kita belajar menggali kebenaran-kebenaran firman Allah yang terkandung di dalam firman-Nya. Nah, kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk kita boleh merenungkan satu bagian Alkitab yang saya pilih bagi kita sekalian di dalam Amsal pasal yang ketiga. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam. Ya, sebelum kita membaca, mari kita mohon pimpinan Tuhan lewat rohnya supaya apa yang kita baca dan renungkan boleh menjadi bagian penting dalam proses perjalanan iman kita setiap hari. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Bapa pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur untuk keberadaan kami, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membaca dan juga merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami supaya apa yang kami dengarkan boleh menjadi bagian terindah di dalam proses perjalanan iman kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan bagian firman ini bagi Bapak Ibu, dan saya berharap Bapak Ibu bisa ikuti sesuai dengan Alkitab yang mungkin Bapak Ibu pegang, sehingga kita bisa menyimaknya bersama-sama dan juga dapat merenungkannya bersama-sama dalam kehidupan kita. Amsal pasal 3 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam menyatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam catatan buku-buku sejarah, itu diakui secara jelas bahwa penulis kitab Amsal hampir keseluruhannya adalah buah karya dari Salomo. Sebagaimana dalam bagian bacaan kita di malam hari ini dalam Amsal pasal yang ketiga, itu juga adalah bagian penting dari karya, bagian penting dari apa yang Salomo tuliskan bagi orang-orang percaya yang mengikuti jejak kehidupannya, jejak keberimanannya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam Amsal pasal 3, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Amsal ini berisi nasihat-nasihat yang sangat bijaksana bagi orang percaya. Nah, orang percaya dalam konteks ini, secara khusus dalam konteks pasal 3 itu diibaratkan seperti seorang anak kecil yang
layak atau yang pantas untuk menerima didikan, menerima wejangan atau menerima nasihat dari orang yang lebih tua atau orang yang lebih berpengalaman dalam perjalanan hidupnya. Ibarat kata, orang percaya di sini diibaratkan sama seperti seorang anak yang mendengarkan nasihat bimbingan dari seorang yang sudah banyak kali makan asam dan garam, yang sudah lebih dahulu menikmati pengalaman-pengalaman hidup yang dibagikan kepada kita sekalian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apabila kita memperhatikan dalam pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 6 konteks bacaan kita, maka kita akan menemukan yang namanya titik singgung, titik temu, atau kita akan menemukan benang merah, ya, hubungan antara bagian bacaan ini dengan Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, secara khusus sebenarnya pasal 6 ayat 1 sampai dengan pasal 6 secara keseluruhan, kalau kita baca di situ, sebenarnya di situ dijelaskan kepada kita tentang bagaimana proses pendidikan, dijelaskan kepada kita tentang bagaimana proses pengajaran yang harus dilakukan oleh keluarga-keluarga Yahudi atau orang-orang Yahudi kepada anak-anaknya atau kepada keturunannya atau kepada generasi yang ada di bawah mereka. Nah, di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9, ya, itu di dalam proses pengajaran itu dijelaskan tentang, atau kita bisa menemukan di situ ada dua bagian penting. Bagian yang pertama adalah menyangkut tentang metode pengajaran yang harus diberikan kepada anak-anaknya, ya. Dan yang kedua adalah isi dari pengajaran yang harus disampaikan kepada anak-anak orang Israel. Sekarang coba kita masuk dalam bagian yang pertama, di mana di dalamnya mengajar kita tentang metode untuk bisa mengajar yang baik kepada anak-anak kita. Kalau kita perhatikan dalam bagian bacaan Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, maka kita akan menemukan bahwa proses pendidikan, metode yang dipakai di dalam mengajar, di dalam keluarga itu sendiri adalah proses pendidikan yang berlangsung secara kontinu. Dia berlangsung secara terus-menerus. Ya. Dia berlangsung secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, di dalam metode yang dipakai untuk mengajar anak-anak orang Israel adalah sebuah metode yang diulangi terus-menerus. Ya. Sebuah pengajaran yang selalu diingatkan terus-menerus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa metode pengajaran yang dipakai adalah sebuah pengajaran yang bersifat kontinu dan sebuah pengajaran yang diulang terus-menerus. Ya, namanya juga manusia ya. Kadang-kadang manusia itu kan gampang sekali lupa.
gampang sekali untuk lupa. Dia bisa dengar dari telinga sebelah kiri atau sebelah kanan, tetapi kemudian apa yang sudah dia dengarkan itu, apa yang sudah didengarkan itu bisa keluar dari telinga sebelahnya. Kalau dia dengar dari sebelah kanan, jadi bisa tembus dari sebelah kiri. Kira-kira seperti itu. Jadi manusia itu gampang sekali lupa dengan apa yang sudah dia dengarkan. Yang kedua adalah, kenapa metode itu diulang-ulang, kemudian dilakukan secara kontinu dalam kehidupan manusia, secara dalam konteks keluarga orang-orang Yahudi. Yaitu supaya pengajaran yang disampaikan itu dia melekat di dalam otaknya, dia masuk ke dalam otak, tetapi tidak hanya sampai di otak saja, pengajaran itu kemudian dia turun ke dalam hati, ya. Kemudian dia menyatu dengan jiwa dan raga, dan pada akhirnya dia melahirkan sebuah karakter. Pada akhirnya dia melahirkan sebuah kebiasaan yang baik. Pada akhirnya dia melahirkan satu budaya yang baik, satu budaya ilahi yang kemudian bisa memberikan pengaruh yang sangat besar bagi bangsa itu sendiri dan juga bagi seluruh dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran itu ya, dia berlangsung secara kontinu dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Pengajaran itu dia menguasai manusia secara khusus konteks keluarganya zaman itu, tetapi juga dia menguasai kita, orang percaya saat ini, selama 24 jam. Kalau dalam satu hari, ya 24 jam itu. Pengajaran itu menguasai hati pikiran kita. Maka kemudian di dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan pasal 6, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan bahwa ajarkanlah kepada mereka di saat kamu sedang duduk, ajarkan kepada mereka tentang Allahmu, di saat kamu sedang dalam perjalanan bersama dengan anak-anakmu, ajarkan kepada mereka tentang Allah yang Maha Kuasa itu. Di saat kamu makan, ajarkan mereka untuk mengerti tentang segala sesuatu yang mereka dapat itu karena anugerah. Ketika mereka minum, ajarkan mereka tentang Allah. Ketika mereka mau tidur, dan juga ketika mereka bangun tidur, ajarkan mereka tentang Allah. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan demikian pentingnya pengajaran ini, sehingga di dalam Alkitab sendiri simbolkan. Sebagaimana dalam bacaan kita dikatakan, kalungkanlah itu pada lehermu, kalungkanlah itu pada lenganmu, tulislah itu pada dahimu, kemudian tulislah juga pada tiang pintu rumahmu. Ini yang tadi saya bilang. Pengajaran itu sangat kuat dengan satu metode sederhana yang diulang terus-menerus, yang menguasai kehidupan manusia selama satu hari 24 jam. Bagaimana kemudian manusia itu berpikir tentang Allah yang besar. Manusia itu berpikir tentang Allah dalam seluruh pekerjaannya. Bahwa hidup yang kita hidup ini adalah anugerah dari Dia. Bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah anugerah dari Dia. Sehingga tidak ada satu bagian pun dari kehidupan manusia yang boleh diisi dengan keakuan, yang boleh diisi dengan kemampuan, dengan kekuatan kita sebagai manusia yang lemah ini.
Itu dalam bagian metode pengajaran yang dipakai. Kemudian kalau kita perhatikan isi dari pengajaran itu sendiri, apa isi dari pengajaran itu? Isi pengajaran itu sendiri jelas sebagaimana tertera di dalam ayat-ayat awal, Ulangan pasal 6, yaitu ajarkanlah kepada mereka supaya mereka mengasihi Allah dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dan juga dengan segenap kekuatan mereka. Isi pengajaran itu adalah supaya mengajarkan kepada orang percaya tentang bagaimana mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Isi dari pengajaran itu sendiri adalah bagaimana mengajar umat Allah untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih, pengajaran seperti ini yang seharusnya melekat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pengajaran yang demikian yang seharusnya melekat erat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengenal tentang Allah, mengerti dan mengenal tentang Allah. Ya. Pengenalan tentang Allah itu harus menguasai seluruh kehidupan kita sehingga menjadi budaya, menjadi kebiasaan yang bisa melahirkan karakter-karakter ilahi dalam kehidupan kita. Nah, pengajaran seperti ini yang harus melekat erat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga kita sungguh-sungguh menaruh harapan hanya kepada Allah saja. Supaya dengan demikian kita menaruh harapan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Supaya dengan demikian orang percaya menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, itu tidak pernah lepas dari pimpinan Allah. Itu tidak pernah lepas dari kontrolnya Allah. Itu tidak pernah lepas dari kuasa Allah yang mati. Segala sesuatu terjadi karena izinnya Dia yang maha kuasa. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu adalah datang daripada Dia dan oleh Dia, maka kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini yang menjadi fondasi bagi kita sehingga di dalam segala situasi apapun yang kita hadapi, entahkah itu dalam keadaan susah, entahkah itu dalam keadaan senang, entahkah itu dalam keadaan sukacita, entahkah itu dalam keadaan duka cita, entahkah itu dalam keadaan yang bahagia, entahkah itu dalam keadaan yang tidak bahagia, entahkah dalam keadaan kaya, atau entahkah kita dalam keadaan miskin, kita mampu melihat Allah, bahwa Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita, menopang perjalanan kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak sampai pada tahap seperti ini. Banyak orang tidak sampai pada tahap di mana bergantung kepada Allah sepenuhnya. Banyak orang tidak sampai pada tahap di mana percaya bahwa segala sesuatu datang daripada Dia. Banyak orang tidak sampai pada tahap mampu untuk melihat Allah. Bahwa Allah ada di depan, Allah ada di belakang, Allah ada di samping, kiri dan kanan. Allah ada di sekeliling kehidupan kita. Banyak orang hanya sampai pada tahap percaya hanya di bibir saja. Banyak orang hanya sampai percaya pada tahapan percaya yang kosong.
Sebuah kepercayaan yang hampa. Kepercayaan yang hanya bergantung kepada diri sendiri. Mulut penuh dengan nama Tuhan. Mulut penuh dengan nama Yesus. Tetapi semuanya berasal dari diri sendiri. Ketika mendengarkan pengajaran, ketika mendengarkan renungan, itu bisa berkata amin berkali-kali. Dia bisa berkata haleluya berkali-kali. Dia bisa berkata puji Tuhan berkali-kali. Bisa mengangguk berkali-kali ketika mendengarkan sebuah renungan atau khotbah. Tetapi kemudian kadang-kadang dia lupa. Bahkan apa yang dia dengarkan tidak melekat di dalam pikiran dan juga tidak melekat di dalam hatinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tema kita adalah percaya kepada Tuhan. Hari ini kita diajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Apa artinya? Apa artinya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Artinya begini. Artinya bahwa kita mengerti dan kemudian kita mengenal. Ingat baik-baik. Percaya Tuhan dengan segenap hati itu artinya bahwa kita mengerti, kemudian kita mengenal Tuhan dengan baik atau dengan benar. Pengertian dan pengenalan kita kepada Allah itu harus kita juga sertakan Roh Kudus atau kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya meletakkan rasa percaya kita kepada Allah itu di dalam hati kita, supaya dia menyatu dengan jiwa dan raga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengenalan kita kepada Allah, memahami, mengerti, dan mengenal Tuhan kita secara benar, apa pekerjaannya, apa karyanya dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Pengenalan, memahami dan mengenal Dia secara benar, kemudian meletakkan rasa percaya itu di dalam hati dengan materai Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita mengerti siapa itu Tuhan sebenarnya. Amsal pasal 3 ayat yang kelima dalam bacaan kita itu mengajar kepada kita supaya kita percaya kepada Tuhan. Perhatikan kata Tuhan dalam Alkitab yang Bapak Ibu punya, di situ diterjemahkan dalam Tuhan huruf besar. Apa artinya? Tuhan yang dimaksud di situ adalah Yahweh. Tuhan yang dimaksud di situ adalah Yehova. Tuhan yang dimaksud di situ adalah Allah yang Maha Tinggi. Yang dimaksud di situ adalah Allah, adalah aku. Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Sempurna, Allah yang Maha Berkuasa. Allah yang Maha Besar ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah yang Maha Besar ini itu sangat dekat dengan kita sebagai umatnya. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Sempurna, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Kudus, itu sangat dekat dengan umat. Ia adalah Allah yang Maha Hadir. Ketika kita memanggil Dia, ketika kita berseru kepada Dia, ketika kita memohon kepada Dia, maka Dia akan mendengarkan kita. Karena Dia adalah Allah yang dekat, Dia adalah Allah yang Maha mendengar. Ketika kita berdoa, ketika kita memanggil dan berseru namanya, ya Aba, ya Bapa,
Maka nasihatnya bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adalah supaya kita jangan bersandar. Supaya kita jangan bersandar kepada kemampuan kita sendiri, kepada pengertian kita sendiri, kepada pikiran kita sendiri, kepada kekuatan kita sendiri. Tetapi kita mau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mengapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah? Allah punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Allah menolong kita kadang-kadang di luar kemampuan kita manusia. Maka firman-Nya berkata bahwa apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Dan apa yang tidak mustahil bagi manusia, itu bisa menjadi mustahil bagi Allah. Berbicara tentang karya, tentang pemeliharaan Allah atas hidup orang percaya, kita bisa belajar dari satu cerita menarik yang dicatat di dalam Alkitab. Di dalam zaman atau masa pelayanan Nabi Elia, terjadilah peristiwa yang namanya kekeringan dan kelaparan yang amat hebat. Karena pada saat itu firman Tuhan katakan tidak turun hujan dan tidak turun embun sama sekali di permukaan bumi. Sehingga semua mata air yang ada di bumi, secara khusus di Yehuda atau Israel pada zaman itu, tidak ada yang mampu untuk bertahan pada musim itu. Tetapi ada satu sungai yang masih hidup, yaitu sungai Kerit. Allah membawa Elia ke sungai tersebut. Di sungai tersebut Allah memelihara Elia dengan cara yang sangat luar biasa. Dia bisa minum air dari sungai tersebut, dan kemudian dia mendapatkan makanan dari burung gagak yang mengantarkan makanan setiap hari pada waktu petang dan pada waktu pagi hari, roti dan daging. Ketika peristiwa kelaparan, kekeringan yang sangat hebat di tanah Israel pada zaman itu, Allah memelihara kehidupan Elia lewat seekor burung yang mengantarkan daging dan roti pada setiap jam makan pagi dan petang hari. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang kalau kita pikir berdasarkan akal budi manusia, itu sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Tinggal di hutan kemudian burung datang antar makanan buat kita, itu kan sesuatu yang di luar logika. Kalau burung yang kita pelihara, ya mungkin masih bisa jadi. Karena dia diajar sejak kecil, mungkin bisa jadi. Tapi ini tinggal di hutan, burung yang tidak dipelihara, burung yang tidak pernah diketahui oleh Elia. Tetapi Allah memakai itu untuk memelihara orang-orang beriman. Alkitab ceritakan lebih lanjut, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa dalam perjalanan masa musim kering yang panjang, kemudian sungai tersebut menjadi kering, kemudian Allah menuntun Elia untuk masuk ke dalam sebuah perkampungan. Kemudian di sana Allah pelihara Elia, tetapi bukan lewat seorang saudagar kaya, bukan lewat raja, bukan seorang yang berduit, tetapi Allah memelihara kehidupan Elia lewat seorang perempuan janda miskin yang ada di Sarfat. Ketika Elia bertemu dengan janda ini, dia minta makan karena dia lapar. Tapi perempuan itu bilang apa? Janda itu bilang apa sama Elia? Janda itu bilang, makanan
yang ada padaku hanya tinggal segenggam tepung saja. Minyak yang ada padaku hanya tinggal sedikit di dalam buli-buli. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Allah memelihara kehidupan Elia bersama dengan janda ini. Apa yang kurang diubahkan menjadi sesuatu kelimpahan yang luar biasa. Dan kelimpahan ini tetap terpelihara sampai di mana hujan turun kembali ke tanah Israel. Sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia, akal budi manusia. Tetapi itu dikerjakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kepercayaan kita kepada Allah haruslah kokoh, haruslah kuat. Kenapa? Karena Allah yang kita percaya itu tetap sama. Alkitab katakan Yesus tetap sama, baik hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah di dalam kuasa dan karyanya untuk menjaga kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Burung di langit tidak mempunyai lumbung, bunga di ladang tidak ada yang mendandani, tetapi dipelihara oleh Allah. Apalagi kita orang yang percaya, umat yang percaya kepadanya, pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita percaya bahwa dalam situasi yang sulit, Allah pasti akan menolong kita. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apa kira-kira pergumulan yang sekarang ini sedang saudara-saudara gumuli? Apa yang sedang engkau pergumulkan? Ingat firman Tuhan malam hari ini. Ingat bahwa Dia yang Maha Kuasa itu dekat dengan kehidupanmu. Dia yang Maha Kuasa yang tak terhampiri itu dikatakan dekat kepadamu, bahkan lebih dekat daripada bajumu, bahkan lebih dekat daripada dompetmu. Karena Dia sendiri tinggal di dalam hatimu. Dia menyatakan diri sebagai Allah Immanuel di dalam Kristus Yesus. Yang menyatakan sebagai Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sebagai buatan tangannya. Sehingga dengan demikian kita berani berkata, sama seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ajakan untuk percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh itu kembali ditegaskan di dalam bacaan kita di dalam ayatnya yang ke-6. Dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Apa artinya? Artinya begini. Artinya bahwa sampai hari ini, kalau aku ada, sampai hari ini jikalau aku masih ada, itu karena anugerah daripada Dia. Bukan karena hebat, bukan karena kuat saya, tetapi oleh karena anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa. Aku mampu melewati setiap tantangan-tantangan iman.
Aku kuat di dalam segala situasi apapun. Bukan karena kuat dan hebatku, tetapi karena Dia, Allah Immanuel itu yang terus menopang dan mendukung kehidupanku. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya begini, artinya bahwa segala berkat yang aku punya, yang aku miliki, entahkah itu menyangkut dengan ekonomi, entahkah itu menyangkut dengan makan minum, entahkah itu berkenaan dengan kesehatan, entahkah itu berkenaan dengan rumah, entahkah itu yang kita miliki sekarang adalah mobil, entahkah yang kita miliki sekarang adalah motor, sepeda, dan lain sebagainya. Itu bukan karena hasil usaha dan kerja kerasku, tetapi Dia yang menganugerahkan bagiku. Dia yang memberikan kepadaku. Ketika kita mengaku demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita terus menaruh rasa percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kepada Allah yang benar, yang tidak pernah berhenti melakukan perbuatan tangannya atas kehidupan kita, maka firman Tuhan berkata, Dia akan melakukan tepat seperti yang Dia firmankan. Ya dan amin. Dia akan meluruskan jalan kita sebagaimana dalam bagian bacaan kita. Dia akan meluruskan jalan kita, artinya begini, Dia akan memberkati usaha, Dia akan memberkati rumah tangga, Dia akan memberkati pekerjaan kita, memberkati segala sesuatu yang kita lakukan, studi kita. Dia akan meluruskan jalan kita. Artinya begini, artinya bahwa berkat yang Dia siapkan, berkat yang Dia berikan bagi kita itu kadang-kadang melebihi, ingat, berkat yang diberikan kepada kita kadang-kadang melebihi apa yang kita pikirkan. Itu kata firman Tuhan. Bahwa apa yang disiapkan, apa yang Dia berikan, itu lebih dari apa yang kita pikirkan di dalam hati kita. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari pengajaran malam hari ini setidaknya ada 3 poin penting. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pahami, mengerti, dan kenalilah Allahmu secara benar, kemudian cintailah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang pertama. Yang kedua, syukuri keadaanmu saat ini. Entahkah kamu dalam keadaan senang ataupun susah. Saya ulangi sekali lagi, syukuri keadaanmu saat ini. Entahkah kamu dalam keadaan sakit atau senang, susah ataupun senang, sengsara atau sukacita, kaya atau miskin keberadaanmu saat ini. Syukuri. Karena syukur itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Syukur itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Syukuri dan lihatlah bahwa Allah itu menopangmu, Dia dekat kepadamu, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rasakan dan alami anugerahnya setiap hari. Karena apa yang Dia lakukan, apa yang Dia kerjakan bagi kehidupan kita itu lebih
dari apa yang kita pikirkan di dalam hati kita setiap orang atau setiap anak-anaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh sangat baik. Engkau mengajar kami malam hari untuk berharap, bersandar kepada Engkau saja. Tuntun langkah hidup kami di jalan-Mu, supaya kami menikmati berkat-berkat yang berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.